polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku sebenarnya. Tentunya hal itu membuat Sandra dan Kayla ketakutan. Pastinya Kayla dan Sandra bakal ikut ditangkap oleh polisi jika pelaku itu ceritakan semuanya kepada polisi. Seru sekali ya teman-teman apa yang bakal terjadi di Merangkai Kisah Indah besok sore. Mimin bakal bahas satu persatu. Kita bahas sama-sama ya. Aditya yang masih berada di Rawasari. Ternyata sebelum pulang Aditya benar-benar menyempatkan dirinya untuk bisa berziarah ke makam mendiang istrinya yaitu Bu Widuri. Pastinya kali ini Aditya bakal kaget. Kenapa makam Widuri itu dipenuhi oleh taburan bunga yang masih segar dan masih baru. Aditya pun merasa yakin jika sebelum Aditya datang, ada yang telah berziarah ke makam itu. Aditya pun lantas berpikir jika Aditya sebelumnya pernah melihat mobil Ivan berada di dekat makam itu. Aditya pun lantas menebak-nebak jika bisa saja Ivan yang datang ke makam itu. Karena Aditya tahu jika Ivan saat ini berada di Rawasari untuk bisa membujuk Mutiara agar Mutiara bisa balik lagi ke Jakarta. Untuk memastikan hal itu, Aditya pun lantas kembali ke mobilnya. Aditya pun lantas menghubungi Ivan. Di mana saat itu ketika Aditya menelpon Ivan, saat itu Ivan berada di atas mobil. Ivan bersama dengan Alea, Mutiara sedang perjalanan pulang ke Jakarta. Melalui telepon itu Aditya pun lantas bertanya kepada Ivan, apakah di Rawasari itu Ivan berziarah ke sebuah makam. Tentunya kali ini Ivan bakal bicara jujur kepada Aditya. Jika Ivan sebelum pulang ke Jakarta, Ivan memang sempat datang berziarah ke sebuah makam. Aditya pun lantas bertanya-tanya kepada Ivan, makam siapakah yang telah dikunjungi oleh Ivan. Ivan pun lantas berkata kepada Aditya, jika makam tersebut adalah makam ibunya Mutiara. Tentunya hal itu bakal membuat Aditya kaget jika seandainya Aditya benar-benar mendengarkan ucapan dari Ivan. Sangat seru sekali ya teman-teman, di mana Aditya akhirnya mengetahui jika ternyata Mutiara itu adalah anak angkat dari Widuri. Meski Mimin merasa belum percaya sepenuhnya kepada trailer ini, apakah kali ini apa yang disampaikan oleh Ivan bakal sampai di telinganya Aditya? Karena pastinya kita semua merasa penasaran, sudah lebih dari 400 episode ini, apakah tetap saja Aditya tidak bakal tahu jika Mutiara itu adalah anak angkat dari Widuri? Semoga saja kali ini Aditya bakal mengetahui fakta yang sebenarnya dari Ivan. Sementara itu setelah Rianti berhasil menyelesaikan semua urusannya, Rianti kali ini benar-benar sangat sayang dan peduli kepada Mutiara. Bahkan Rianti mengurus semua itu sendirian. Rianti mengurus semua itu mulai dari kantor polisi sampai ke kampusnya Mutiara. Setelah menyelesaikan semua itu, Bu Rianti pun lantas datang ke kafenya Aurel, ingin menemui Aurel. Di sana pun Rianti bicara baik-baik kepada Aurel. Rianti tahu jika Aurel bakal benci kepada dirinya jika Aurel mengetahui semua keputusan Bu Rianti. Rianti pun akhirnya hari ini jujur kepada Aurel jika bahwasannya Bu Rianti telah mengambil sebuah keputusan jika Bu Rianti telah membantu Mutiara. Namun ternyata kali ini keputusan yang telah diambil oleh Bu Rianti itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Aurel. Aurel katakan kepada Bu Rianti jika mamanya itu telah lupa dengan apa yang telah dilakukan Mutiara kepada dirinya. Lantas kenapa mamanya masih mau membantu Mutiara? Aurel tanyakan kepada mamanya itu apakah alasan mamanya mau membantu Mutiara sampai sejauh ini. Karena Aurel merasa tidak suka jika mamanya membantu Mutiara, sehingga Mutiara pun akhirnya bebas dari tuntutan itu. Entah apa ya teman-teman yang ada di isi pikiran Aurel ini, kenapa tiba-tiba saja Aurel berubah menjadi orang yang jahat, tidak punya hati dan perasaan kepeduliannya kepada Mutiara.
Terlihat di episode hari ini Aurel pun begitu kecewa dengan sikap mamanya itu. Aurel terlihat ingin meninggalkan Buryanti sendirian. Meski saat itu Buryanti pun berusaha untuk mencegat Aurel dan berusaha untuk meyakinkan Aurel kenapa Buryanti melakukan semua itu dan mau membantu Mutiara. Sementara itu di kantor polisi, polisi pun bekerja dengan cepat. Pelaku yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Buryanti berhasil ditangkap oleh polisi. Ternyata rekaman dari dashboard kamera yang ada di mobil Rianti itu sangat membantu bagi polisi untuk segera menangkap pelakunya. Akhirnya orang itu berhasil dibawa ke kantor polisi oleh pihak yang berwajib. Namun terlihat kali ini di kantor polisi itu sudah ada Kenzo, Marvel, dan Bu Nadia. Pastinya mereka semua ingin mengetahui siapakah pelaku yang sebenarnya dan apa tujuan mereka menfitnah Mutiara. Kenzo dan Marvel ingin tahu siapakah dalang di balik semua ini, siapakah yang telah menyuruh mereka melakukan itu. Kenzo ingin tahu sekali sebenarnya siapakah orang yang telah menyuruh mereka dan apakah maksudnya orang itu menfitnah Mutiara dan Alea. Apakah kali ini pelaku-pelaku ini bakal berkata yang sejujur-jujurnya kepada polisi? Kita lihat saja ya teman-teman untuk episode yang bakal tayang besok. Namun suatu hal yang pasti kali ini, di mana Bu Nadia justru beritahu Kayla tentang apa yang terjadi di kantor polisi itu. Saat itu Kayla terlihat bicara dengan Bu Nadia lewat telepon itu. Bu Nadia pun katakan kepada Kayla jika pelakunya sudah ditangkap. Kayla pun lantas kaget mendapatkan informasi dari Bu Nadia ini. Kayla pun tiba-tiba panik jika pelakunya tertangkap, maka Kayla takut jika pelakunya mengaku jika semua itu adalah akibat disuruh oleh Kayla dan Sandra. Kayla takut jika bakal terseret oleh kasus ini. Kayla tidak mau menanggung semua itu sendirian. Kayla pun lantas beritahu Sandra. Kayla beritahu Sandra di telepon itu. Sandra pun juga tidak mau ditangkap oleh polisi. Di mana di episode kali ini Sandra pun seperti bakal siap-siap kabur ke luar negeri. Bahkan Sandra pun bilang kepada Siti agar Siti siapkan semua barang-barangnya. Semoga saja ya teman-teman Sandra dan Kayla berhasil ditangkap oleh polisi. Pelaku yang sebenarnya itu bakal jujur dan katakan fakta yang sebenarnya. Sementara itu setelah urusan di kantor polisi selesai, Bu Nadia, Marvel, dan Kenzo pun lantas mendatangi kontrakan Mutiara. Tentunya kali ini Kenzo, Marvel, dan Bu Nadia bakal beritahu Mutiara jika pelaku yang sebenarnya sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Baru saja Kenzo berada di depan kontrakan itu, Mutiara pun lantas lari dari kontrakannya dan lantas memeluk Kenzo. Pastinya kali ini Mutiara dan Kenzo bakal melepaskan rasa kangen di antara mereka yang baru saja berpisah beberapa hari itu. Tentunya Mutiara merasa bersyukur jika Kenzo telah berhasil membantu dirinya. Saat itu Bu Nadia berusaha untuk menghentikan Marvel ketika Marvel ingin mendekati Mutiara dan Kenzo yang pelukan itu. Bu Nadia seperti memberi kode kepada Marvel agar Marvel berikan kesempatan untuk Kenzo dan Mutiara